So hello lovely people, welcome back to Lily's channel. Hari ini ngapain? Hari ini lagi ngepel ya. Udah ngepel sih, cuman saat ini lagi lelah. Maksudnya yang pertama itu ngepelnya pakai alat biasa ya. Dan ini ngepelnya pakai sistem uap gitu. Jadi buat ngilangin kuman-kuman gitu ya, karena dan noda-noda yang membadul gitu. Karena jujur aja selama musim dingin Lilis nggak pernah ngepel karena satu becek ya, karena anjing keluar masuk gitu. Jadi emang kalau nggak salah cuma sekali doang ngepel pada saat musim dingin guys. Dan hasilnya saat ini kotor sekali ya. Air pelan yang pertama itu kotor, jadi sabun cuci piring dicampur sama karbo, bahasa kitanya karbo ya. Dan inilah yang keduanya, kita uap buat ngilangin noda-noda membandel, terus gitu buat ngilangin kuman. Jadi adalah salah satu alat yang ngebantu Lilis bersih-bersih di rumah. Biasanya sih David ya, jadi biasanya Lilis yang ngepel, David yang gini ini ngelanjutin. Ini pakai kamera gede guys, jadinya berat ya. Anyway, tuh ada noda tuh di situ, tuh noda tuh ya, tuh hilang kan, pakai ini tuh hilang. Bagian ujungnya nggak kena, tapi yang pasti hilang lah noda-nodanya. Kenapa memutuskan untuk bersih-bersih hari ini? Karena kita punya kucing dua guys ya. Yang satu Timmy yang orange, yang satu Oreo yang hitam putih. Nah, yang si Timmy ini yang orange, itu pipis ya. Jadi kalau kucing kalau sudah kencing di satu spot, dia bakal kencing lagi, sama kayak anjing ya. Jadi mesti dibersihin. Udah gitu walaupun kadang sudah dibersihin atau dipel, itu mereka kencing lagi karena bau air kencingnya itu lebih keras daripada pelan ya. Kalau misalnya kita ngebersihinnya pakai apa namanya, bleach, itu bahasa Indonesianya apa sih, pemutih ya, Baiklin, itu malah parah karena baunya itu hampir sama seperti bau air kencingnya dia gitu, samar-samar. Dan akhirnya ingat gitu kan, kalau di Jakarta untuk mencegah kucing atau tikus berak di sekitaran rumah ya, itu disiram pakai minyak tanah ya. Nah, Liz tanya sama David, punya nggak minyak tanah di sini gitu, atau kerosin? Dan dia punya nih tuh ya. Jadi kaget gitu karena dia punya, ya udah akhirnya Liz minta gitu. Dia tanya buat apaan gitu. Jadi buat dielap itu pinggiran ubin, itu yang biasa tempat si Timmy pipis gitu kan. Jadi biar mencegah dia tuh nggak kencing lagi di situ gitu. Itu menurut pengalaman Liz pribadi ya. Jadi dulu kalau di rumah ya kayak gitu kan. Ya namanya di perkampungan, di rumah kan, jadi masih banyak kucing atau tikus berkeliaran gitu kan. Jadi ya untuk mencegahnya ya disiram pakai minyak tanah. Nah, ini minyak tanahnya guys.
Ya, nggak tahu kalau di Jakarta masih ada nggak minyak tanah. Jadi ini spot dimana si Timi itu kencing, ya. Kadang dia di situ di bawah situ kencing sih, kebanyakan dia di luar guys. Jadi kadang dia kalau kencing di sini itu dia tuh nggak bisa keluar dari pintu gitu. Warnanya biru. Jadi salju hari ini kan banyak yang meleleh ya, istilahnya cuacanya cerah gitu. Jadi salju-salju pada meleleh dan di belakang otomatis jadi bentar. Jadi berair. Nah tadi kan si Gugu kan di belakang pas lagi ngepel. Jadi pas balik itu pada kotor guys, kotor, blok gitu. Bagus dimandiin kan. Lihat ini baju saya basah. Habis ngemanin dua itu anak bulu. Jadi saya mandi bukan anjingnya. Kalau X itu masih gampang, dia masih diem gitu. Kalau si Zuk rada susah. Ya. Sebenarnya sih males bersih-bersih hari Sabtu kan weekend gitu kan. Cuman emang udah kotor banget. Jadi mau nggak mau gitu kan. Jadi biar Senin, karena Davi Senin mulai kerja, maksudnya kerja jadwalnya, jadinya kan nanti dia kebanyakan duduk di meja makan, ngetik apa, telepon, meeting, jadi nggak mengganggu gitu. Makanya ya udah lo ngepelnya sekarang hari Sabtu gitu kan. Jadi emang sebenarnya males banget bersih-bersih hari Sabtu. Kayak nanti mau nyuruh David kita ini aja beli pizza. Terus nggak masak hari ini. Tadi cuma masak sayur bayam, sayur bening bayam sama ayam goreng. Karena bayam ada di kulkas, jadinya nggak mau kebuang kan. Apa mahal cuy, apalagi bensin ya. Bensin mahal banget saat ini. Anjingnya lagi di penjara sekarang, nggak boleh ke dapur karena baru dibersihin dan mereka masih basah. Ada di ruang tamu tuh. Nanti kan jadi Senin tinggal vakum gitu ya, terus ngebersihin kamar mandi gitu supaya jatuh lah pokoknya. Kalau lagi males ya males, nggak ngapa-ngapain, nonton TV aja. Itu normal ya bu ibu, kalau misalnya males ya. Bapaknya juga mesti ngerti kalau si ibu lagi males gitu ya. Capek kan, karena ngurus rumah, ngurus anak itu kan 24 jam. Belum lagi ngurus bapaknya. Jadi kalau si ibunya lagi males, dibiarkan aja gitu. Dapat itu begitu. Liz yang masak 3 hari nggak komplain, nggak apa. Biasanya kalau wanita itu capeknya di mana? Capeknya di pikiran ya, capeknya di pikiran. Capek mikir ngitung duit gitu kan, ngatur-ngatur biar cukup, apalagi lagi musim-musim kayak gini, pandemi kayak begini.
udah pinter ngatur uang, udah gitu yang punya anak sekolah nanti sekolah online ya, jadi guru di rumah istilahnya. Jadi wanita itu, ibu rumah tangga itu kebanyakan capeknya itu capek di pikiran, capek badan masih bisa, istilahnya masih bisa hilang. Tapi kalau capek pikiran itu terus menerus, jadi 24 jam non-stop, kadang nggak bisa tidur. Sekalinya tidur udah subuh dan mesti bangun lagi gitu. Jadi kalau si ibunya lagi males, Pak, ya tolong dimaklumi, kalau bisa dibantu bantu apa gitu. Saya kok jadi ceramah. Udah lama Liz gak ceramah ya. Sama kayak Liz kalau misalnya lagi marah sama suami atau marah sama David gitu, mendingan Liz diem. Karena kenapa Liz diem? Jadi wanita itu karena kalau marah itu, kalau ngomong gak pakai pikiran, jadi main ngelocos saja dan tiba-tiba menyakiti perasaan sang suami. Jadi kasihan juga kadang kan ya, kesel sama mereka, pengen marah juga kasihan karena mereka yang nyari duit, nyari nafkah gitu kan. Mau nggak mau jalan keluarnya adalah mengutarakan perasaan kita itu kalau kita udah tenang gitu. Si suaminya juga lagi udah nggak begitu ribet, terus nggak stres sama kerjaannya, diutarakan deh ya. Kadang Liz sampai 3 hari nggak ngomong sama David, pernah guys ya. Jangan dikira ribut sih, nggak pernah ribut, bacot-bacotan gitu nggak pernah. Cuman Liz kadang kalau kesel sama dia gitu kan, suka diem aja, nonton aja Korea, apa drama Korea gitu, sampai nenangin diri. Kalau tenang baru diomongin. Karena David itu kadang kerjanya itu, kadang dia sampai nggak tidur. Kemarin tuh ya, minggu kemarin, nggak minggu kemarin lah, Selasa sampai Rabu itu dia tuh nggak tidur cuman 2 jam, bangun lagi terus kerja lagi guys. Jadi emang kalau Liz bilang emang nggak tidur gitu. Kasihan makanya kalau dijudesin gitu kan, jadi kasihan. Kadang ngeliat dia kerjanya seperti itu kan. Sama ibunya ya, jadi kalau walaupun kesel sama bapaknya gitu, tetap dilayanin, dikasih dibikin air, dia makan gitu ya. Jadi tetap kalau suaminya bener ya. Kalau suaminya bener. Masak nasi cuy. Nah, nasi. Berasnya tuh mbak lagi perak nih, yang biasa Liz beli ya. Jadi mesti banyak air. Ups, ada plastiknya. Kayak mungkin vlog kali ini kebanyakan ngobrol, but anyway ya. Jadi mau cerita tentang sistem
mengundang pesta perkawinan di sini, yaitu ketika kita mengirimkan undangan kepada tamu, di situ ada batas waktu mereka untuk mengkonfirmasi ke kita bahwa mereka mesti datang apa enggak gitu ya. Karena kenapa? Karena biasanya kalau sistem catering di sini sama aja sih. Sistem catering kan dihitungnya per orang gitu kan. Jadi mereka mesti tahu berapa yang mesti datang gitu. Jadi nggak kayak di Indo gitu, kita undang berapa, masaknya banyak gitu ya. Jadi kalau di sini sistemnya pokoknya gue butuh tahu lo datang apa enggak, mesti dikabarin tanggal segini. Nah, kita juga kayak gitu guys. Jadi di undangan tersebut kita ngasih waktunya sampai tanggal 2 April. Jadi kita tahu berapa orang yang datang, dan kita juga tahu berapa makanan yang mesti kita sediakan gitu ya, terus kursi dan semuanya. Jadi saat ini Liz belum bisa ngapa-ngapain sebelum Liz tahu berapa tamu yang bakalan datang. Tapi yang pasti adiknya David itu nggak datang, sangat disayangkan ya, dikarenakan kita berdua belum vaksinasi, jadi dia nggak mau datang. Terus adiknya laki-laki sampai saat ini nggak ada kabar sama sekali, jadi nggak telepon, nggak balas email gitu, apakah dia datang apa nggak ada guys. Kalau lihat kasihan aja sama David gitu kan, jadi dia itu peduli sama saudara-saudaranya, tapi kalau yang lihat tuh saudara-saudaranya itu nggak peduli sama dia gitu, telepon kayak apa kayak gitu ya. Padahal tahun kemarin, bukan tahun kemarin, Natal kemarin, David itu mengirimkan kado Natal buat keponakannya yang belum pernah dia temuin sama sekali. Cuman fotonya aja, cuman cerita-cerita dari mertua aja. Jadi nggak ada yang namanya bilang terima kasih atau apa gitu. Terus pada David ulang tahun juga nggak ada yang ngasih selamat ulang tahun. Tapi David berusaha untuk telepon mereka di saat mereka ulang tahun guys. Jadi kalau lihat kasihan aja gitu, sedih gitu ya. Dia peduli sama orang tapi orang nggak peduli sama dia gitu. Anyway, jadi mertua Lilis yang bapak kandungnya David itu nggak datang karena usia ya, jadi nggak bisa yang namanya terbang lagi, istilahnya sudah cukup gitu ya. Itu emang sudah dimaklumi, sudah pasti mereka tuh sudah nggak datang. Tapi ibu kandungnya David pengennya datang, cuman nggak ada biaya untuk datang ke sini gitu. Tapi gue bingung gitu ya. Liz bukan ngejek-jelekin mertua kan, bukan, maksudnya di saat dia datang ke sini untuk menengoki adiknya David yang di Edmonton itu, mereka mampu gitu, setahun sampai datang 2 kali gitu kan, dan tinggal sama kita cuma 3 hari doang gitu. Mereka mampu ke sana, nggak ada yang namanya ngeluh tentang nggak ada biaya gitu kan. Toh kenapa pas lagi hari bahagianya David kok ada seperti itu gitu kan. Jadi David sih nggak apa-apa sebenarnya. Emang kita emang ada kepikiran untuk membiayai tiket perjalanan mereka gitu kan, dan hotel selama 3 hari gitu. Cuman kalau gelar David kok selalu ada aja gitu, kasihan. Cuman Liz nggak ngomong apa-apa sih gitu. Nanti kalau misalnya ini apalagi ya, terus nah tapi nanti adik tirinya David datang ya dari jauh, jadi adik ipar satu lagi datang untuk mewakili bapak kandungnya David ya, karena bilang tadi dia nggak datang. So anyway guys, jadi ya saat ini lagi mencatat menu-menu gitu, terus mau bikin souvenir juga belum, karena Liz nggak tahu berapa tamu yang bakal datang, jadi Liz belum bikin. Pokoknya semuanya itu buat resepsi, buat pesta, buat tamu, buat ini itu kita bikin sendiri ya. Lilis bikin sendiri, jadi Lilis bagian yang apa yang Liz mau, dan David adalah bagian yang
melakukannya gitu. Oh ini loh yang gue mau, oke. Anyway guys, Zup berisik. Jadi vlognya udah dulu hari ini itu aja. Mau ngedit video, jadi ada 3 video yang baru. Enggak. No. Maaf. No, you stay there. Vlognya udah dulu, maaf kebanyakan ngobrol. Ya. Thank you for watching and I see you next video. Let's love you. Bye bye.